kembali lagi bersama kami di Smafit Talk Season 2 episode keempat. Nah, senang sekali nih rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Gimana kabar kalian? Baik semua ya? Pastinya semua baik-baik aja nih. Walaupun kita di tengah pandemi, kita harus tetap patuhi protokol dan juga kesehatan ya guys. Oke, sebelumnya kenalin dulu nih. Aku Evan Julian Sudarman dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2020. Nah, di sini aku yang akan mandu kalian selama kurang lebih 55 menit ke depan. Nah, jadi kalian pasti udah lihat nih poster-posternya. Pasti pada penasaran kan? Bahkan ada yang sampai gak bisa tidur semalam. Ya, jadi hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang spesial dengan narasumber yang spesial juga. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Himpunan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Kalau kalian penasaran nih, boleh nih dicek IG-nya di @himasimcu. C-nya PSI ya, jangan sampai salah tulis. Nah, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil aja nih narasumber spesialnya. Halo. Halo Kak, Halo semuanya. Semuanya. gimana nih kabarnya Kak? Sehat ya? Sehat-sehat, puji Tuhan. Kuliahnya gimana Kak? Kuliahnya juga lancar, Puji walaupun Tuhan. ya puji Tuhan lah. Oke, boleh nih mungkin satu persatu dari Kak Eriska, lalu Kak Aisyah untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Kak. Oke, halo semuanya. Aku Eriska Enji. Aku mahasiswa psikologi angkatan 2019. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal. Boleh dilanjut? Halo semuanya, kenalin aku Tisha dari Fakultas Psikologi Angkatan 2020. Salam kenal Kak. Nah, Ya. mungkin ini masih agak canggung baku-baku Iya, gimana gitu ya. Enaknya gimana nih canggung manggilnya apa banget. nih? Kalau aku panggilnya Eriska aja. Kak Eriska, Eriska. Kak Eriska. Eriska. Terus, Bebas deh. Aku boleh dipanggil Echa. oke berarti aku manggil Kak Eca ya. Kak Eriska dan Kak Eca. Setuju ya? Boleh, Setuju. setuju. Oke. Nah, tadi tuh aku udah nge-spoiler dikit nih Kak ke penonton. Jadi kita nih ada topik yang sangat spesial. Nah, mungkin boleh dikasih tahu nih sekarang topiknya ini apa nih? Yang katanya spesial itu. Iya, jadi hari ini kita bakal bahas tentang love language atau bahasa kasih gitu. Wow, berarti tentang cinta-cintaan gitu ya bakal relate banget ya anak-anak muda ya. Benar. Iya, Wah, oke. Kalau gitu kita mulai aja deh ya mungkin dengan pertanyaan mendasar dulu nih. Dari apa itu love language? Mungkin dari Kak Tesya dulu nih, bisa dijelaskan Kak? Oke, jadi pastinya aku yakin nih love language ini udah bukan jadi hal yang asing lagi buat kita. Jadi love language atau bahasa kasih itu sebenarnya berbicara tentang gimana sih caranya kita mengekspresikan kasih ke orang lain, dan sebaliknya ini juga nunjukin gimana kita menerima kasih itu sendiri gitu. Love language itu dibagi lagi jadi 5, itu ada words of affirmation, acts of service, quality time, physical touch, dan receiving gift. Gitu, Evan. Wah, jadi love language itu bukan cuman bagaimana kita menyampaikan rasa kasih kita, tapi juga bagaimana kita ingin menerima ya, seperti apa yang ingin kita terima gitu ya. Betul ya Kak Eca? Bener banget. Oke, oke dilanjut nih. Aku mau tahu nih, bagaimana sih cara kita membedakan karakteristik dari masing-masing love language? Karena love language itu kan ada 5 ya tadi. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Eriska. oke. Tadi kan Ece udah ngasih tahu ya kalau misalnya love language itu ada 5. Nah, aku bakal jelasin nih kelima-limanya dari love language. Yang pertama aku bakal ngejelasin words of affirmation atau perkataan yang meneguhkan. Jadi, orang yang bahasa kasihnya words of affirmation, dia itu akan mengekspresikan kasih sayangnya kepada orang dan juga akan senang jika orang mengekspresikan kasih sayangnya kepada dirinya lewat perkataan gitu. Jadi perkataan ini sangat-sangat bermakna gitu bagi dirinya. Nah, si words of affirmation ini ada 3 jenis nih, Van. Yang pertama, ada perkataan yang membesarkan hati.
Nah, tujuan perkataan yang membesarkan hati ini adalah untuk meng-encourage orang lain atau untuk meng-encourage dirinya sendiri. Kayak misalnya, aku muji kamu nih, Van, kayak, ih, kamu bagus deh, Van, di bidang IT. Kamu bagus deh, Van. Ya iyalah anak IT. Makasih. Ih, kamu bagus deh, Van, di bidang public speaking. Misalnya gitu. Aku kayak, pokoknya ingin membesarkan hatinya kamu gitu lewat perkataan aku gitu. Nah, terus jenis words of affirmation yang kedua itu ada perkataan yang memuji. Jadi kayak aku tuh ingin memuji orang lain dengan tujuan aku ingin mempoint out kelebihan orang lain. Kayak misalnya, Eca anaknya rajin, Eca anaknya teliti kalau kerja. Terus aku kayak ngasih tahu Eca, Eca gila, kamu detail banget orangnya, kamu gila hard worker banget, parah gitu. Aku tuh kayak pengen ngasih tahu nih kelebihannya Eca tuh gimana gitu. Nah, terus yang ketiga ada perkataan yang ramah. Ternyata bukan cuman jenis perkataan yang kita sampaikan aja yang penting atau kontennya aja yang penting. Ternyata cara kita menyampaikan cara kita menyampaikan pun juga penting gitu. Kayak misalnya kita kayak muji orang tapi nadanya datar kan malah jatuhnya jadi sinis kan, kayak ih nih orang muji atau nyindir sih gitu. Jadi intonasi juga harus diperhatikan lagi. Nah, terus kita move ke love language yang kedua, itu ada take and giving gift, menerima atau memberikan hadiah. Jadi orang yang bahasa kasihnya gift itu bakal mengekspresikan kasih sayangnya lewat hadiah ke orang. Dan kalau misalnya ada orang yang ngasih hadiah ke dia, dia tuh bakal menganggap hadiah itu sebagai simbol dari kasih sayang, karena hadiah itu adalah simbol dari kasih sayang gitu. Jadi gak cuma ngelihat dari harganya doang, gak cuma ngelihat dari barang yang dikasih, tapi ngelihat gitu apa sih usaha di balik hadiah itu gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi orang yang bahasa kasihnya quality time itu mereka akan senang untuk menghabiskan waktu bersama orang yang dia sayangi. Ya, akan senang menghabiskan waktu bersama dengan orang yang dia sayangi gitu. Kayak misalnya bisa kayak ngobrol berjam-jam atau mungkin kayak sekedar melakukan aktivitas bersama-sama gitu. Nah, dia tuh cukup berdua sama orang itu aja udah kayak merasa disayangi, merasa dikasihi, tangki cintanya langsung penuh gitu. Nah, terus yang keempat ada act of service atau melayani. Jadi orang yang bahasa kasihnya act of service itu dia akan mengekspresikan kasihnya atau dia akan senang jika orang lain itu melayani dia. Gitu. Jadi dia bahasa kasihnya adalah melayani dan dilayani oleh orang lain. Kayak contohnya siapa ya yang mau aku jadiin contoh? Misalnya Evan Oh, lagi deh. aku. Misalnya Evan kan anak IT nih. Iya. Terus aku kayak ini kayaknya Evan jago deh ngedit video. Iya nggak sih? Gak tau deh. Lumayan sih, lumayan. Iya, gitu. Kayak Evan tolong dong kamu editin video tugas aku gitu. Terus kamu ngeditin video aku nih. Terus aku kayak, ya ampun Evan kayaknya sayang deh sama aku. Nah gitu. Kayak butuh action, butuh Iya. aksi nyata gitu. Orang yang bahasa kasihnya act of service. Terus Oke. yang terakhir ada physical touch atau sentuhan fisik. Jadi orang yang bahasa kasihnya sentuhan fisik itu akan mengekspresikan kasihnya lewat sentuhan fisik atau dia juga akan merasa dikasih sama orang kalau misalnya orang lain itu memberikan sentuhan fisik ke dia. Tetapi
perlu diperhatikan lagi gitu. Sentuhan fisik yang seperti apa sih yang proper, sentuhan fisik seperti apa sih yang pantas dilakukan gitu. Gitu sih penjelasan dari Oke, love language. ternyata kelima bahasa ini nih memang Tuhan ciptakan unik-unik ya. Jadi coba kita bayangin kalau misalkan bahasa cinta itu cuma ada satu. Pastinya kayak ya hidup tuh flat-flat aja gitu. Tapi dengan adanya kelima bahasa cinta ini justru membuat unik ya. Nah, tadi juga Benar. aku ada notice tuh. Satu kata unik yaitu tangki cinta. Apa ya itu tangki cinta? Wah, kayaknya tambah menarik nih guys. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya ke narasumber spesial kita ini, boleh banget nih cantumin pertanyaan kalian di kolom komentar, biar nanti aku bacain ke narasumber spesial kita ini. Ditunggu ya. Oke, kebetulan ada pertanyaan nih Kak, dari, sebentar aku baca, di sini, Karen Hapuk 184 ya. Kayaknya kenal nih. Dia nanya, apa perlu kita tahu bahasa kasih pacar kita? Lalu ada pertanyaan selanjutnya juga nih. Terus seberapa penting bahasa kasih dalam relationship kita? Jadi seberapa penting bahasa kasih itu menjadi kunci dalam relationship kita, Kak? Gitu pertanyaannya. Boleh dijawab mungkin dari Kak Eriska atau Tesya? Sebenarnya ini jawabannya bakal ada nih di materi yang bakal kita sampaikan. Oh, jadi maksudnya di-keep dulu ya, Kak? Iya, dikit dulu aja. Oke. Kalau gitu kita masuk aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Aku juga mau tahu nih, tadi kan kita udah bahas karakteristik ya. Nah, setelah kita mengetahui karakteristiknya tadi, kira-kira gimana nih cara kita mengidentifikasi kelima love language tadi, eh, entah itu yang kita miliki sendiri atau yang dimiliki pasangan kita. Nah, mungkin Kak Tesya boleh bantu menjawab, Kak? Oke, jadi sebenarnya semua dari kita tuh punya kelima love language ini gitu. Cuma emang ada satu atau dua bahasa yang akan lebih mendominan gitu. Yang kita bilang sebagai primary atau secondary love language. Dan gimana sih caranya kita untuk identifikasi? Jadi dari penjelasannya kayak Rizka tadi, berarti kita udah tahu kan masing-masing ciri-cirinya gitu gimana. Nah, dari situ kita udah bisa mulai untuk berefleksi lagi ke diri kita sendiri gitu. Kita tuh biasanya merasa paling dikasihi kalau diperlakukan seperti apa. Atau kita juga bisa coba lihat diri kita tuh suka memperlakukan orang lain bagaimana. Misalkan kita suka nih ngasih hadiah, itu bisa jadi tanda kalau love language kita adalah gift. Nah, tapi sekarang juga udah banyak nih layanan-layanan yang bisa kita ikutin buat ambil kuis yang bisa kasih jawaban yang lebih pasti gitu. Kalau teman-teman penasaran, bisa coba ikutin kuis di fivelovelanguage.com. Nah, di situ pasti ada penjelasan-penjelasan yang lebih rinci tentang love language-nya kita. Nah, terus gimana sih caranya kita untuk tahu love language-nya pasangan? Sebenarnya kita bisa lakuin cara yang sama juga gitu. Kita bisa lihat biasanya dia tuh suka memperlakukan kita seperti apa. Makanya penting banget buat kita untuk peka gitu sama hal-hal yang disukain dan juga hal-hal yang nggak disukain. Misalnya dia sering banget nih komplain ke kita kalau lagi bareng, tapi kitanya tuh suka sibuk sendiri. Nah, di situ tuh dia mungkin udah mulai kesel, jadinya dia mulai komplain ke kita. Itu bisa jadi tanda juga kalau dia tuh punya love language quality time. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia tuh punya kecenderungan untuk komplain tentang kebutuhan emosinya dia gitu. Jadi penting banget untuk kita peka sama situasi di sekitar kita. Nah, berarti udah ngerti ya, kuncinya peka ya. Balik lagi kuncinya peka. Nah, tapi tunggu nih, aku ada bingungnya. Love language itu kira-kira bisa kita berikan kepada siapa saja, atau hanya bisa kita berikan kepada pasangan kita saja, Kak? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Eriska. Ya, oke. Jadi love language itu bisa kita kasih ke siapa aja ya. Kayak ke keluarga kita, ke orang tua kita, ke sahabat kita, ke pacar, atau ke rekan satu organisasi kita gitu, atau ke teman kelompok. Jadi bisa ke semua orang. Karena pada dasarnya semua orang itu perlu dikasihi dan semua orang itu berhak mendapatkan love language yang sesuai dengan dirinya gitu. Cakep banget. Semua orang berhak dikasihi dan Iya, semua orang berhak mendapat love language yang
dimilikinya. Iya, Nah, itu bener guys, catat ya, catat nih. banget. Catet. Dosen lagi ngajar nih. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak dari pertama Christopher Dr. Ben. Wow, personal nih pertanyaannya. Bahasa cintanya Kak Eca apa sih? Kalau Apa aku nih Kak? time. Quality time. Oh, berarti kalau quality time itu hmm, sebenarnya intinya tanpa perlu ngapa-ngapain, yang penting bersama ya Kak. Bener banget, bener banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Ronaldo Kan 272. Kak, gimana kalau bahasa kasih tertinggi pasangan merupakan bahasa kasih terendah kita? Mungkin di sini maksudnya bahasa kasih tertinggi itu bahasa kasih yang paling dominan ya, sementara yang terendah itu yang paling tidak dominan. Iya. Gimana tuh Kak? Kira-kira solusinya? Boleh Oke, mungkin dijawab sama siapa? Kak Tesya ya? boleh. Gimana sih caranya ya? Makanya penting banget nih buat kita setelah kita peka, setelah kita coba cari tahu masing-masing itu punya love language yang bagaimana, penting buat kita untuk belajar berkompromi. Nanti ini juga bakalan dibahas di akhir ya, Van. Nah, belajar untuk berkompromi berarti kita belajar untuk saling mengerti love language-nya kita gimana. Nanti dari situ kita bisa ketemu nih di titik temunya kita masing-masing nyamannya gimana sih untuk mengekspresikan kasih itu gitu. Semoga menjawab ya. Nah, tadi udah ngerti kan kompromi. Terus balik lagi yang paling penting itu komunikasi. Iya nggak Kak Eca? Bener banget. Nah, terus tadi kan dikasih tahu ya kalau itu bakal dibahas di akhir. Jadi buat Ronaldo kan 272, stay tune ya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan kelima nih. Tadi sudah 4 pertanyaan. Apa keuntungan dari mengetahui love language pasangan kita dan love language kita sendiri? Ini mungkin akan menjawab pertanyaan yang tadi milik Karen Hapuk juga ya. Boleh dari Kak Tesya? Oke, jadi apa sih keuntungannya? Mungkin yang mau aku tekanin dulu di sini, penting buat kita tahu kalau hubungan yang sehat itu nggak lahir secara alamiah gitu. Itu harus dikembangkan lewat atensi dan kerja kerasnya kita juga. Makanya penting untuk kita tahu dan belajar berkomitmen untuk mempelajari bahasa yang lain gitu yang ada di luar dirinya kita. Dan selain itu sebenarnya mengetahui love language itu membantu banget buat personal growth-nya kita. Karena dengan belajar love language yang lain, itu berarti kan kita belajar sesuatu yang bukan dirinya kita gitu, bukan jadi kebiasaannya kita. Dan itu membantu kita untuk jadi seseorang yang selfless, dan membantu kita untuk mengembangkan empati. Dan pastinya hubungan yang dijalanin pun bisa jadi lebih intimate dan lebih meaningful. Jadi banyak banget manfaatnya. Wah, ternyata memang penting banget ya, karena ya kita tahu tadi sudah disebutkan manfaat-manfaatnya, jadi langsung aja nih nanti kalau kalian nih masih bingung, langsung tes aja, tes. Buruan ya, buruan. Oke, selanjutnya nih buat Kak Iris, Kak. Pernah nggak merasa kalau kakak tuh sebenarnya sudah mencintai seseorang, tapi dia merasa kurang happy atau kurang bahagia gitu? Wah, ini pertanyaannya agak mendalam ya. Agak Mungkin personal ya. boleh dijawab, Kak? Iya, pernah. Aku ke sahabat pernah kayak gitu, ke mantan juga pernah kayak gitu. Wah, Mau yang ke sahabat atau yang ke mantan? ke mantan deh, ke mantan. Oke, ke mantan. Soalnya orang-orang lebih suka yang mantan-mantan. Jadi bahasa kasih mantan aku itu kan quality time. Terus kebetulan aku tuh gak quality time gitu bahasa kasihnya. Aku bukan quality time. Terus kita juga waktu itu LDR, sempat LDR, dan akhirnya dia kayak ngeluh gitu ke aku kayak, please kok kamu kayak susah dihubungin sih, kok kamu kayak nggak ada waktu buat aku dan segala macamnya. Padahal aku merasa aku udah kayak mengasih dia. Karena waktu itu aku ngasih kasih sayang aku ke dia itu lewat words of affirmation kayak I love you gitu. Tapi ternyata nggak cukup. Dia butuhnya quality time gitu. Nah, berarti ini menjadi tantangan tersendiri bagi kalian yang love language ya, quality time, supaya mungkin
di zaman sekarang kan teknologi sudah banyak tuh ya. Ada Zoom, ada apa. Mungkin kalian bisa membuat interaksi-interaksi yang ya karena seperti kita ketahui sendiri kan sekarang pandemi, ya kita harus tetap minim ya. Jadi yang quality time, sabar dulu nih. Yang penting kuatin di komitmennya nih. Nanti cahaya akan muncul pasti. Aduh, Ya, semangat ya, bahaya. semangat yang quality time. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nih Kak. Pernah nggak sih merasa bingung buat mengekspresikan cintanya itu atau bahasa kasihnya itu ke orang lain? Pernah Pernah, nggak Kak? pernah, pernah. Karena bahasa kasih aku, sebelum aku tahu hal ini ya, sebelum aku tahu materi ini, jadi aku kayak mengekspresikan bahasa kasih aku ke orang itu dengan bahasa kasihnya aku. Jadi kayak aku tuh kayak selalu ngasih afirmasi gitu loh ke orang kayak, ih gila kamu cantik banget, ih gila kamu apa-apa-apa segala macem. Tapi ternyata bukan itu gitu yang mereka butuhin gitu. Gitu sih pengalaman aku. Nah, balik lagi. Pentingnya mengetahui, saling mengetahui. Iya, Oke, sekarang gitu. kita pindah lagi nih ke Kak Tesya. Aku mau nanya nih, kira-kira love language itu bisa berubah atau love language itu sebenarnya sesuatu yang sudah tetap dan mutlak sejak kita lahir atau mungkin disebut secara ilmiahnya degeneratif mungkin ya. Gimana tuh Kak tanggapannya? Oke, jadi kayak yang aku bilang tadi ya, emang ada satu atau dua bahasa yang lebih mendominan sama kita gitu. Dan bahasa yang lebih mendominan ini emang bakalan cenderung konsisten gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan buat love language kita juga untuk berubah gitu. Kayak kita kan orang Indo. Kita sehari-hari ngomong Indo, tapi nggak menutup kemungkinan buat kita belajar bahasa yang lain. Sama juga kayak love language gitu. Kita bisa sangat dan sangat mungkin untuk belajar bahasa lain. Dan love language ini bisa berubah kalau di waktu-waktu tertentu yang diperlukan gitu, atau kalau ada perubahan-perubahan dalam hidup, misalkan kayak sebenarnya aku tuh love language-nya adalah quality time, tapi kalau misalkan aku lagi bad mood atau lagi bad day, aku akan lebih prefer untuk dipeluk atau dirangkul. Nah berarti kan love language-ku berubah jadi physical touch gitu. Dan mungkin untuk apa ya, bahas sedikit yang tadi Evan bilang tentang tangki cinta atau love tank itu ya. Jadi setiap dari kita tuh punya kayak semacam love tank, di mana isinya tuh semua bahasa kasih yang kita punya gitu, yang mendominan. Tapi emang waktu di saat-saat kita lagi ngerasa kayak kurang happy atau kurang ngerasa aman, kurang ngerasa senang, dan kita tuh bisa menyesuaikan dengan memunculkan love language yang lain. Jadi kebutuhannya kita untuk merasa senang, kebutuhan untuk merasa aman itu bisa terpenuhi. Gitu. Nah, kalau tadi kan disebut love tank tuh ya, kalau bahas cinta, kalau aku mungkin pemrograman ngertinya apa? Tangki pemrograman, tangki bahasa pemrograman. Tapi menarik ya tadi, aku notice satu hal. Ternyata bahasa cinta itu bisa kita analogikan seperti ya kita mempelajari bahasa-bahasa lainnya sehari-hari gitu ya. Jadi seperti kita yang bisa mempelajari bahasa Inggris dengan usaha kita, kita juga akan bisa mempelajari bahasa lain dari bahasa cinta dengan usaha kita juga. Oke, Ya, aku ingetin lagi nih buat teman-teman. Kalau punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan nih. Langsung aja ditaruh di kolom komentar. Nanti kayak tadi aku bacain lagi. Ditunggu ya guys. Nah, kita lanjut nih. Sepertinya seru banget ya. Aku dari sampai keringetan nih. Lalu berapi-api. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Gimana cara kita menghadapi orang yang berbeda love language dengan kita? Mungkin dari Kak Tesya boleh dijawab. Jadi sebelum kita berusaha untuk menghadapi gitu ya, kita juga perlu untuk tahu bahwa nggak semua orang itu punya love language yang sama gitu kan. Dan sebenarnya ada banyak sekali faktor yang juga mempengaruhi love language itu sendiri. Dan sebelumnya kita juga harus tahu dulu nih love language kita apa sebelum mencoba untuk memahami love language yang lain. Setelah kita tahu, dari situ kita bisa belajar untuk berkompromi. Belajar berkompromi berarti kita belajar untuk mencoba nih mencari tahu bahasa-bahasa yang lain itu kayak gimana. Nah, setelah itu memang hal ini bukanlah hal yang mudah gitu ya, karena kita belajar untuk apa ya, menerima sesuatu atau belajar sesuatu yang bukan jadi kebiasaannya kita. Nah, tapi hal ini penting banget untuk dilakukan karena
hubungan itu kan nggak bisa bergerak cuma satu arah gitu kan, itu butuh effort dari semua orang yang terlibat dalam hubungan itu sendiri. Makanya penting untuk kita untuk apa ya, memberikan diri, belajar hal-hal yang baru, belajar sesuatu yang bukan jadi kebiasaannya kita, sehingga hubungan itu bisa lebih work out, lebih sehat juga gitu. Dan di dalam belajar berkompromi ini penting juga buat kita mengkomunikasikannya gitu. Kita mengkomunikasikan apa yang menurut kita butuhkan, kita inginkan, dan dari situ sama orang lain kita bisa ketemu nih solusinya gimana, kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak dari Evrilia PTSR. Kak, bahasa cinta kita ke tiap orang apa selalu beda? Maaf, maksudnya ke tiap orang apa selalu sama atau bisa beda? Ya. Itu mungkin tadi udah disinggung ya. Mungkin bisa dirangkum lagi. Oke, jadi bahasa cinta kita ke tiap orang itu pastinya bisa beda-beda gitu kan. Cuma kayak yang aku tadi bilang, ada satu yang mendominan, itu yang umumnya kan kita ekspresikan ke orang lain dan membuat kita juga merasa lebih dikasih ketika menerima bentuk ekspresi cinta yang sesuai dengan love language kita. Dan tadi udah dijelasin bahwa bahasa cinta itu bisa berubah sesuai dengan apa sih yang sebenarnya lagi dibutuhkan, seperti itu. Oke, terjawab ya mungkin untuk Evrilia PTSR. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Swen, E-nya 2, N-nya 4. Komitmen dalam satu hubungan itu penting banget gak sih Kak? Seberapa penting komitmen kalau misalkan kita kan dari tadi bahasnya nih love language terus nih, mungkin agak intermezzo dikit nih. Seberapa penting komitmen dalam hubungan gitu? Bisa dijawab Kak mungkin? Oke, jadi komitmen di dalam hubungan itu penting banget ya, karena suatu hubungan yang gak didasarin sama komitmen tuh fondasinya kurang kuat gitu. Jadi komitmen itu adalah fondasi dari sebuah hubungan gitu. Karena kalau kita udah berkomitmen, berarti kita itu sudah berjanji sama diri kita bahwa kita akan mau selalu belajar dan berusaha untuk mengasihi orang lain gitu. Nah, balik lagi. Mungkin bisa dianalogikan sebuah gedung. Kalau fondasi agak kuat, pasti nanti semakin tinggi, semakin ke jenjang yang atas, akan semakin mudah untuk roboh ya. Begitu pula halnya dengan cinta. Begitu ya, Kak? Iya, betul banget. Mungkin Eca mau nambahin? Nah, Boleh iya boleh banget. nih. Jadi aku juga setuju banget kalau komitmen itu sangat dibutuhkan dan sangat penting gitu dalam hubungan. Karena apa ya, hubungan itu kan bukan cuma sekedar tempat untuk saling memenuhi apa sih yang kita butuhkan, atau mungkin tempat buat setidaknya ada teman yang ngucapin selamat pagi, ingetin udah makan belum gitu kan. Nah, hubungan itu kalau buat aku ya jadi kayak tempat untuk kita bertumbuh gitu kan, dan proses bertumbuhnya itu kan pastinya perlu banget komitmen gitu sih. Oke. Jadi sekarang udah ngerti ya seberapa pentingnya komitmen. Nah, untuk Sven mungkin sudah terjawab ya. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir nih, Kak. Dari Melinda.set. Tips buat yang love language-nya quality time. Nah, apa nih, Kak? Mungkin bisa dibagi tips-tipsnya. Oke, kalau quality time tadi itu kan bicara tentang gimana sih kita nggak cuma sekedar ada di ruangan yang sama berdua gitu kan, tapi gimana sih waktu yang dihabiskan itu benar-benar berkualitas gitu. Jadi mungkin kita bisa coba untuk lebih banyak spend time yang apa ya, benar-benar kita ngobrol. Terus kalau ngobrol itu apa ya, ada kontak mata, benar kita ada di momen itu juga gitu. Itu sih kayaknya intinya kalau untuk quality time. Nah, sekarang udah ngerti ya, Melinda, dan mestinya terjawab nih. Jadi, uh, udah lebih ngerti maksudnya nanti apa yang kamu butuh, dan misalkan pacar kamu quality time juga, kamu juga ngerti apa yang pacar kamu butuh. Gitu ya, Kak Eca? Benar banget. Oke. Nah, kita udah di penghujung topik berbobotnya nih. Jadi topik berbobot hari ini sudah selesai nih. Iya. Nah, aku pengen ngerangkum dulu nih. Dari pembicaraan kita yang panjang tadi, aku udah bikin rangkuman. Jadi mungkin value yang bisa kita dapat itu
bahasa cinta merupakan salah satu dari aspek yang dapat membuat hubungan dengan pasangan menjadi sehat. Dan tentunya didukung dua aspek lainnya, seperti yang tadi disebut, yaitu komitmen dan komunikasi. Mungkin komitmen bisa dikatakan sebagai pantang menyerah terus berusaha gitu ya. Nah, aku ringkas juga nih tips atau kiat untuk mengenal bahasa cinta kamu dan pasangan seperti yang tadi udah dibahas, aku persingkat. Nah, pertama, pelajari semua hal yang bisa membahagiakan kelima bahasa cinta yang tadi udah disebut. Jadi, apa-apa saja sih yang bisa membahagiakan bahasa cinta itu? Nah, setelah kamu mengetahui, identifikasi dulu diri kamu. Pertama, identifikasi diri kamu dulu nih, tentang apa bahasa cinta yang kamu miliki, dan apa yang bisa pasangan kamu lakukan untuk membuat kamu bahagia. Karena balik lagi, bahasa cinta itu kan, seperti yang tadi Kaisa ngomong kan, bukan hanya itu ya, bagaimana cara kita membahasakan kasih, tapi juga bagaimana cara kita menerima, gitu ya Kak? Ya, benar-benar. Nah, hal ini penting nih. Mengapa tadi saya bilang identifikasi diri kamu terlebih dahulu, agar tidak terjadi drama dalam hubungan kamu. Jika kamu sendiri belum mengetahui apa yang kamu sukai, ujung-ujungnya segala hal yang pacar kamu lakukan tidak akan ada yang membuat kamu senang. Ya tadi, yang aku sebut drama itu karena ya kamu akan uring-uringan sendiri, akan bingung sendiri itu dengan diri kamu. Nah, ketiga nih, identifikasi bahasa cinta pasanganmu. Mungkin pacar kamu sering bilang kalau kamu nggak pernah ngertiin dia. Nah, di sini kamu nggak boleh negatif thinking nih. Atau mungkin kamu mikir, pacarku nih kenapa nggak pernah puas sih? Karena bisa jadi pasangan kamu ini, seperti yang tadi di poin kedua itu, dia mengalami hal yang sama juga, yaitu kendala dalam memahami dirinya sendiri dan apa yang ingin dia lakukan. Atau apa yang ingin dia ingin kamu lakukan, gitu maksudnya. Ya, jadi bahasa cinta kan soal menerima juga ya. Jadi dia bingung gitu. Dia tuh sebenarnya pengen yang kayak apa sih? Pengen dicintain itu seperti apa gitu. Maka dari itu, cobalah untuk membantu dia dengan berkomunikasi dengannya. Dan tentunya tidak dengan cara yang agresif. Dan budayakan untuk tidak berteriak dan memaksa kecuali ada kebakaran. Hey. Nah, setelah kalian udah klop nih dengan 3 poin tadi, ini poin terakhir nih. Apa itu? Sekarang keputusan di tangan kalian. Apakah kalian sanggup untuk memenuhi kebahagiaan dari bahasa cinta yang dimiliki pasangan kalian atau tidak? Karena pada dasarnya, seperti yang tadi udah disebutin, kita itu memiliki kelima bahasa cinta. Ya, jadi di dalam diri kita itu, kelima bahasa cinta ini sebenarnya ada. Tapi memang ada 1 atau 2 yang lebih condong. Di poin terakhir ini, semua hal tergantung pada kunci keberhasilan yang nomor 3, yaitu komitmen atau pantang menyerah. Jika kamu menganggap dia berharga dan ingin memperjuangkannya sungguh-sungguh, maka kamu akan berhasil. Tapi jika kamu sudah tidak pantang menyerah lagi, tandanya kamu sudah dapat mencintainya. Gitu. Nah, teman-teman, gimana nih pembahasannya? Seru banget ya pasti. Aku aja sebenarnya yang selalu keseruan ini. Semoga Kak Eca, semuanya Kak seru ya. Eriska, seru juga kan ya? Seru banget. Oke. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena ini bukan akhir, tapi masih ada 2 sesi lagi guys. Jadi, abis ini kita bakal nonton penampilan spesial dari salah satu anak IT nih. Kita mungkin bisa panggil dulu aja nih. Ayo. Halo. Halo. Halo Ci. Boleh perkenalan dulu Ci mungkin Ci? Halo semuanya, aku Karen dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2019. Halo Ci Karen, salam kenal. Nah, gimana nih Ci? Udah siap belum video kita tampilin? Udah dong. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, stay tune aja nih. Terus kita langsung mulai videonya. Dadah! For some time
to prove a single thing. Somewhere along the way, I guess you got under my skin. I put all my cards out on the table. You ain't ever gonna show your hand. I would rather hold you close than try to understand. Bu, nah aku juga mau ngasih tahu nih. Tadi kan kalian udah lihat nih penampilan spesial dan keren. Nah, buat kalian yang tertantang untuk mengisi juga, boleh banget nih DM langsung ke IG @smafit.maranatha. Ditunggu ya guys. Oke, aku dadah dulu nih ke Cikeren. Dadah. Evan. Sampai jumpa lain waktu, Ci. Dadah. Oke. Kita udah balik lagi nih dengan narasumber spesial kita. Sekarang, ada yang tahu gak sih kita mau ngapain? Ada yang tahu gak? Ayo. Ngapain ya? Ngapain Ayo. ya? Nah, jadi kita ini mau main games. Penasaran kan games siapa? Penasaran nggak? Keren Penasaran nggak? banget. Banget. Oke, kita ini mau main games mitos atau fakta. Jadi, ini aku bacain dulu nih persyaratannya. Nanti aku bakal bacain sebuah pertanyaan yang boleh dijawab dengan mitos atau fakta. Nah, setelah menjawab mitos atau fakta, Kak Eriska atau Kak Tesya boleh salah satu setiap pertanyaan itu menjelaskan secara singkat kenapa memilih mitos atau fakta tersebut. Nah, Oke. kalau begitu, mari kita coba. Jangan susah-susah ya. Oke, kita di sini santai aja nih. Boleh mungkin sambil selonjoran atau sambil gimana. Ya. Nah, pertanyaan pertama. Anak psikologi bisa baca pikiran, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Nah, kompak banget nih. Mungkin dari Kak Rizka aja nih. Tadi udah ketawa-ketawa. Kenapa nih Kak mitos? Bukan ya guys, kita bukan dukun. Jadi anak psikologi nggak bisa baca pikiran. Nah, itu guys, inget ya. Anak psikologi bukan dukun ya. Anak psikologi itu mencoba mengerti psikologi seseorang. Jadi bukan meramal ya. Iya. Oke. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan kedua nih. Anak psikologi gak bisa dibohongin. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Mitos. Wah, kompak juga nih. Kenapa nih? Mungkin dari Tesya. Kenapa mitos? Karena anak psikologi itu juga masih manusia gitu. Kayak kita kan bukan cenayang, kita juga nggak bisa tahu maksud hati orang tuh kayak gimana. Jadi masih bisa banget untuk dibohongin. Iya. Oke. Jadi udah ngerti ya. Balik lagi, kita bukan dukun dan kita bukan cenayang. Masih manusia guys. Oke. Wow. Nah, pertanyaan ketiga nih. Anak psikologi harus ekstrovert. Bener gak sih? Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Nah, kompak banget nih. Selalu kompak ya dari tadi. Kayaknya kalian ada apa ini? Telepati Chemistry-nya atau kuat gimana ya, nih? Cak. Waduh, chemistry ya. Chemistry. Oke, mungkin dari Kak Eriska nih. Bisa dijawab. Enggak ya, karena kan tiap orang punya kepribadiannya masing-masing gitu. Yang penting
orang itu mau selalu belajar gitu. Nah, jadi terlepas dari kepribadian kalian ekstrovert atau introvert, itu asal kalian mau belajar, kalian bisa survive di jurusan psikologi ini. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, anak psikologi pendengar yang baik atau bukan sih? Mitos atau fakta? Apa ya? Fakta. Harus Fakta. menjadi fakta. Oh, jadi memang tuntutan disiplin ilmunya seperti itu ya, Kak? Iya, benar banget. Oh, Harus gitu guys. belajar Jadi, ya, Cak. kalau kalian mau masuk jurusan psikologi, kalian harus jadi pendengar yang baik. Mau nggak mau. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Anak psikologi masuk jurusan psikologi karena ingin lebih mengenal psikisnya, mitos atau fakta? Fakta. Fakta ya, Kak? Fakta. Fakta. Salah satu fakta. Soalnya Kenapa nih? kalau gitu suka terkenal gini gitu loh, belajar sambil rawat jalan gitu. Iya, benar banget. I see. Sambil rawat jalan. Ini sebenarnya aku waktu bikin pertanyaan nih agak ragu nih. Ini apakah sensitif atau tidak? Tapi ternyata memang benar ya, Kak? Iya, emang benar. Benar ya, Cak ya? Iya, kemungkinan besar benar. Iya. Oke, jadi bagi sebagian anak psikologi, istilah itu disebut rawat jalan ya, belajar sambil rawat jalan. Iya, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Anak psikologi itu easy going, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Kak. Aku jawab mitos, Eca jawab fakta. Ya, Tergantung sih sebenarnya. tergantung ya, benar. Nah, gimana nih mungkin dari Kak Eriska aja nih? Iya, karena kan tadi kepribadian orang tuh beda-beda ya, Cak ya. Jadi, mungkin ada yang awalnya easy going, mungkin ada orang yang awalnya nggak easy going, cuman ya baik lagi, kita kan harus mau belajar gitu. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir nih. Anak psikologi itu kembang peka, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Pak, Fakta. Nah, kompak juga nih. Mungkin dari Tesya bisa ngejawab nih kenapa fakta. Kenapa gampang peka itu karena kayak tadi kali ya, kita dituntut untuk bisa cepat nangkep gitu, reaksinya orang gimana, terus kayak ekspresinya gimana. Jadi benar-benar harus tahu, harus mau untuk peka juga sih sebenarnya. Mungkin cepat tanggap istilahnya ya, Kak. Iya banget. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Anak psikologi itu stylish, mitos atau fakta? 1, 2, 3. iya, bingung. Agak bingung mungkin ya. Boleh dijawab jujur aja, Kak. Aku stylish sih soalnya. Oh, berarti ini mungkin secara pribadi aja nih, bukan secara mayoritas. Kalau dari Kak Eriska dan Tesya sendiri, stylish tidak? Wah, ntar kalau ngomong stylish dibilangnya muji diri sendiri ya, Cak. Ya, nggak apa-apa. Kan kita kan menanamkan hal positif ke diri sendiri. Ya, ya menurut aku sih lumayan ya. Menurut aku. Oke, lumayan. Kalau Tesya gimana Tesya? Kalau aku kayaknya tengah-tengah deh. Wah, ya lumayan lah, intinya lumayan lah ya, lumayan. Sebenarnya ada ketakutan apa ini? Nyambung gitu ya. Oke guys, sesi gamesnya udah selesai nih. Dengan demikian, sesi terakhir kita telah usai. Nah, sebelum berpisah, aku ingin ngucapin banyak-banyak terima kasih ke Kak Eriska dan Kak Tesya. Oh iya, sebelumnya, mungkin bisa disebut dulu nih, IG-nya masing-masing. Dari Kak Eriska dulu mungkin. Oke. Yuk follow guys, di follow Eriska NJ. Ya ampun, aku kayak nyari followers banget ya. Gak apa, emang ajangnya. Emang ajang. Oke, cari jodoh Kak Tesya juga. silakan. Oke, kalau aku boleh di follow di tesya.laura. Oke, udah dicatat kan? Udah dicatat ya? Oke, langsung di follow, jangan dicatat aja nih. Selanjutnya, jangan lupa juga, karena Kak Tesya dan Kak Eriska ini kan bagian dari Himpunan Mahasiswa Fakultas Psikologi, kalian bisa juga nih cek di IG
@hima PSI MCU. Nah, boleh nih cek. Jadi, itu official IG dari Himpunan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Boleh dicek, guys. Nah, jadi aku ngucapin terima kasih karena sudah bersedia menjadi narasumber, dan aku juga ingin titip salam kepada rekan-rekan dari Himpunan Mahasiswa Fakultas Psikologi. Salam untuk rekan-rekan di sana ya, Kak. Iya, salam juga. Oke, kalau begitu, ya terima kasih, Kak. Thank you, Evan. Sampai jumpa, dan ya dadah. Pokoknya sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Bye-bye. Thank you udah mengundang kita. Bye-bye. Dadah. Oh ya, sebelum kita berpisah, aku mau bacain dulu nih sesuatu yang spesial. Jadi, aku follow back dulu nih ke sebelumnya. Sebelumnya itu, semua Fit Talk udah ada ngadain lomba. Lombanya itu tentang lomba poster dan lomba caption. Nah, jadi hari ini kita bakal bacain nih pemenang-pemenangnya siapa saja. Nah, pada penasaran kan? Jadi tunggu nih. Aku bacain nih. Oke. Mungkin bisa ada sound effect drum atau gimana? Supaya untuk menegangkan suasana. Nah, jadi pemenang lomba foto dan caption itu jatuh kepada deneneneng. Yang pertama, oke, selamat kepada @Gracia GRC Impen. Yang kedua, selamat juga kepada @Sieni Selisia 19. Dan yang terakhir, selamat juga kepada @Willy Nathanael. Nathanael, ya itu intinya. Oke, aku kasih info dulu nih. Jadi ketiga juara ini bukanlah juara yang diurutkan. Maksudnya mereka ini sama-sama juara. Tidak ada urutan 1, 2, atau 3. Jadi untuk juara 1 dan 2 itu berdasarkan hasil keputusan juri yang sudah mutlak, dan juara ketiga itu berdasarkan like terbanyak atau juara favorit kita kenal ya. Nah, begitu pengumumannya. Jadi untuk nama-nama yang disebutkan tadi, boleh banget untuk menghubungi IG @smafit.maranatha untuk konfirmasi hadiahnya. Oke. Sedih ya guys, kita sudah di ujung acara. Nah, sebelum kita berpisah, aku mau ngucapin juga nih, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, dan pastinya hari ini kita seru banget nih, tapi sayang sekali kita harus berpisah nih. Tapi kalian nggak bersedih, karena setiap bulannya, di awal bulan, kita bakal kembali lagi. Jadi kalau kalian udah lihat tanggal nih, udah tanggal 1, tanggal 2, boleh banget nih langsung dicek IG @smafit.maranatha. Siapa tahu udah ada info terkait episode selanjutnya. Nah, kalau ada ide juga boleh nih. Misalkan kalian punya ide, Kak, selanjutnya aku mau bahas, atau aku pengen kakak bahas tentang apa? Virus corona mungkin. Virus corona. Mungkin nanti kita bisa collab dengan salah satu fakultas lain di Maranatha untuk membahas itu. Nah, bisa tuh kalian kasih ide di direct message @smafit.maranatha. Gitu ya. Ditunggu guys. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, waduh udah kayak Zoom meeting aja nih, pertemuan-pertemuan. Nah, untuk menutup IGTV kita kali ini, aku mau pantun nih. Siap ya. Kalau perlu dijawab cakep nanti. Jalan-jalan beli sepatu. Pulang ya, mampir beli manisan. Sampai jumpa di lain waktu. Dan jangan bosan. Oke, kalau begitu, aku Evan Julian, pamit undur diri ya. Dadah!